Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hidayat dan dua teman saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang juga mau kayak wawancara, tapi wawancaranya santai aja gitu, Pak. Nggak ini wawancara santai. Nah, temanya kunci kesuksesan atlet, rahasianya gitu. Kan Farhan sendiri udah sampai level taraf, wah udah bagus deh. Amin. Jadi kita pengen tahu gitu rahasianya apa, terus gimana sih kok bisa sampai taraf internasional kayak gitu. Kita pengen tahu gitu rahasianya. Langsung aja ya? Ya, boleh, ya. Ya, boleh. Sebelumnya kabarnya gimana nih, ya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian gimana kalian? Alhamdulillah baik. Dasarian ngapain aja nih, ya? Kalau hari ini apa? Tadi pagi lari sih, cuma jogging doang. Pagi jogging, terus tadi ada kelas juga sih. 2 kelas, masuk 2 kelas. Terus ini sekarang bareng kalian. Weh. Ada kelas juga tadi, ya? Ada. Dikira libur. Nggak ada libur ya. Nggak ada libur ya? Iya, nggak tahu. Samaan berarti, ya? Tugas malah numpuk. Iya, bener. Ini juga tugas, ya? Kalian semester berapa? Baru semester awal, Sama, berarti bareng kita. Oh, bareng, nggak? Serius, ya? Aku juga baru masuk. Di Unipana? Di Unpas. Prodiam? Universitas Pasundan. Di Pasundan. Jurusan apa? Administrasi bisnis. Wah, keren. Intinya dari hobi sama jurusan beda jauh ya? Iya, beda. Pengen yang beda lah. Benar. Nggak harus selalu sama, ya? Kalian apa kalian? Ilmu keolahragaan. Oke nih, langsung ke pertanyaan ya. Ya. Karir pertama kali di bola voli dan yang tertinggi gitu, kasta yang tertinggi, terus kesannya apa tuh, kasta tertinggi yang pernah ada? Pertama kali main voli itu umur berapa? Kelas 2 SMP. Umur berapa? Sekitar 6 tahun lalu. Kelas 2 SMP. Awalnya saya dulu badminton berapa tahun? 8 tahunan ya. 8 tahun. Karena di orang tua juga dulunya voli. Mungkin dorongan dari sana juga sih ya. Mungkin dari sana. Terus di sekolah dulu SMP tuh ada ekskul juga. Nah, awal-awal pindah tuh karena mungkin udah bosen di badminton juga, stuck di situ, mungkin nyoba-nyoba voli. Ternyata ya, alhamdulillah rezekinya mungkin di voli. Pertama kali main resmi tuh ke Jurda tahun berapa ya? 2015 gitu. 2015 ikut dari Kabupaten Bandung. Jadi quicker dulu aku. Jadi quicker dulu. Jadi quicker, alhamdulillah juara pertama, ikut pertama kali kejuaraan resmi, langsung juara pertama kali juga itu pas ke Jurda. Kalau paling tinggi ya paling Pro Liga sih. Kalau ini Asian School Game pernah ikut gak? Pas di Malaysia, tapi kalah sama tuan rumah, sama Malaysia. Itu juara berapa pas waktu itu? Kedua. Wah, udah bagus itu.
Cuman ya belum rezekinya juga sih kayaknya. Cuman kita bisa ngalahin Thailand waktu itu. Oh, pas waktu itu di Setelah babak berapa itu? semifinal, kita ketemu Thailand di semifinal. Setelah berapa tahun kalah terus. Nah kita yang tim yang kemarin di Malaysia pecah rekor buat ke Thailand bisa ngalahin lagi. Jauh. Sengit gak pertarungannya? Lawan Thailand ramai 3-2. Ada di YouTube? Oh, ada. Ada. Oh, yang bareng Encep itu ya? Cep, Oh. terus si siapa ya? Si Alban kayak gitu lah. Berarti taraf tertingginya itu sama Proliga kali ya? Proliga. Dulu tuh kesan-kesannya gimana? Dulu bisa nyangka nggak sampai ke Proliga gitu? Enggak sih. Karena pas itu seleksi itu diajak sama Ridwan, Muhammad Ridwan Libero. Ibang. Oh iya tahu. Tahu. Pas sebelum ke Malaysia tuh berapa minggu sebelumnya ditanyain apa KTP gitu. Nah waktu itu kan belum punya, katanya disuruh ngumpulin buat ikut seleksi. Cuman ya mungkin rezekinya di situ, alhamdulillah aku bawa. Klub pertama kalinya emang di Jakarta Pertamina. Jakarta Pertamina. Kalau sebelum kan sebelum memulai karir ke Jakarta Pertamina, pernah nggak ikut ke klub dulu gitu? Kalau Proliga sih belum sih. Oh. Kalau paling di Pasundan klub ini mah. Klub itu dari dulu itu dari kecil apa? Dari setelah 2 tahunan belajar poli baru ke Pasundan. Setelah 2 tahun belajar poli baru ke Pasundan. SMP kelas 3 pindah. Oh, berarti di Pasundan itu dari kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP. Kesannya apa sih ya kok bisa sampai taraf Proliga kayak gitu? Kesannya senang, alhamdulillah ya bisa bagain orang tua walaupun hanya sebatas senyum ceria yang mereka gitu. Cuman ya disyukurin, senang sih sebenarnya. Senang bisa melihat mereka nonton yang tadinya nonton bareng akhirnya bisa nonton anaknya Di TV gitu ya? nah bisa nonton langsung yang tadinya kan bareng sama orangnya sendiri gitu kan nonton akhirnya bisa nonton anaknya sendiri. Oke, mantap Pak. Alhamdulillah. Iya. Terus ada nggak sih ya kayak misalnya pernah down pas waktu lagi ini gitu Pak? Pasti pernah sih pas waktu itu sebelum ASG yang di Malaysia itu beberapa bulan sebelumnya tuh pernah cedera lutut ACL MCL. ACL-nya tuh robek, si MCL-nya tuh kayak bantalan buat si sendi antara tulang sama tulang. Itu menipis. Waktu itu terapi total 5 bulanan gitu. 5 bulan dari Januari sampai April tanggal 25. Besoknya ulang tahun, beres tuh terapi baru bisa pulih lagi. Wah, lama juga ya. Sampai pernah mau pindah sekolah. Ya udahlah, nggak usah pulih lagi. Pernah sampai mau di titik itu gitu. Di titik mau berhenti, pernah. Berarti sempat down juga ya pas itu. Tapi alhamdulillah keluarga, orang tua, support kakak semuanya. Dan berarti itu cederanya sebelum ASG ya? Sebelum 2 bulanan sebelum ASG. Wah. Terus langsung main gitu, Pak. Langsung juara lagi. Main. Alhamdulillah. Mantap. Terus kalau misalnya gini ya, kan pasti banyak ya orang-orang di luar sana kan ada yang atlet tarkam, kan beda-beda ya. Ada atlet tarkam, ada ya cuma biasa aja, cuma latihan kayak gitu. Gimana sih ya caranya biar sampai kita tuh nggak cuma stuck di atlet tarkam doang, sampai atlet nasional tuh bisa gitu.
Gimana caranya? Gitu. Inti kalau saya pribadi sih niat dari awalnya sih ya, niat awalnya itu kamu main voli mau ngapain, mau jadi apa, buat siapa. Kalau saya buat buat keluarga, buat orang tua, buat saudara, buat teman, sahabat, segala macam. Untuk apanya, untuk apa nanti ketika kamu udah mencapai mencapai semuanya, kayak taruh Proliga. Nah, itu tuh untuk apa sih gitu. Lebih ke sana sih kalau saya pribadi. Mungkin kalau Tarkam kan uang karena uangnya ya main sekali dapat uang. Karena keenakan di sana mungkin. Bisa jadi Emang sih itu. bedanya apa tuh, Kak? Proliga sama Tarkam? Ya, enak Proliga lah. Kalau Proliga tuh terjamin kayak kesehatan, kita tidur di hotel, kasur enak, perjalanan pesawat, kayak kalau ke lapang naik bis bareng-bareng, kumpul sama senior, kita bisa sharing segala macam. Kalau Tarkam kan berangkat sendiri, naik mobil, perjalanan jauh. Belum makan saya ini hanya aja di rest area kayak gitu kan, paling makan mie, makan apa, istirahat nggak terjamin, tidur di mobil. Terus lapangannya juga kan kayak beton kayak gitu kan lumayan ke lutut, lumayan agak rusak. Berarti lebih safety Proliga ya? Iya, itu pasti. Lebih terjamin juga ya? Kitanya juga terjamin. Oke. Kalau misalnya kan ada nih ya kayak open spike, terus wicker, terus oron, libero, tosser, kayak gitu kan banyak ya masing-masing posisi. Nah, kalau Aparhan sendiri posisinya di apa? Di sekarang? Open spiker. Oh, nah itu cara ngebentukkan kalau misalnya open spiker harus biasanya sering dikasih ya. Lebih sering dominannya tuh lebih ke open spiker daripada quicker gitu. Nah, cara stamina-nya tuh biar nggak cepet habis gitu, Wak. Dalam 5 set kayak gitu, kan pasti banyak tuh, Wak. Kalau misalnya lagi Proliga, wah pertarungannya mantap banget kan. Nah, menjaga stamina tubuhnya biar kuat tuh gimana? Paling latihan sih, di latihan agak dilebihin aja sih. Di latihan terus di pola makan juga ngaruh sih kan. Pola makan, minum, segala macam, istirahat, itu juga ngaruh ke stamina kita. Pola makan. Nah, porsi buat atlet itu kayak gimana sih, ya? Kalau menurut Aparhan sendiri? Kalau yang saya tahu sih tergantung latihannya ngabisin kalori berapa. Jadi kayak isi bensin lah. Kalau kita jarak ke sana ngabisin bensin berapa, nah diisinya tuh harus segitu lagi gitu. Oh, diseimbangin gitu ya? Diseimbangin kayak protein, karbo, terus vitamin apa gitu. Harus seimbang yang keluar sama yang masuknya. Oke. Kalau yang saya tahu gitu sih. Terus kalau misalnya itu kan tadi ini ya stamina. Nah, cara ngelatih loncatan terus sama passing. Apalagi kalau opposite open itu harus passingnya bagus. Terus lompatan sama blokernya harus bagus. Itu gimana tuh cara ngelatihnya biar gitu? Paling kalau saya pribadi lebih ke kayak ke tembok gitu, lebih banyak ke sentuhan sih, kayak passing servis sama teman sendiri kita yang passing, lebih enak itu sih sama ke tembok, lebih banyak ke sentuhan. Kalau spike mungkin ke tembok, kalau nggak ada teman ya paling ke tembok sendiri, berapa hitungan ke ininya kita aja sih. Kalau ada tosser lebih enak gitu, sama timing, sama cara mukulnya kemana, ke 4, ke 5, kayak gitu. Kalau Farhan sendiri ngelatih loncatan gimana tuh? Ngelatih
Kalau nggak besi sih loncat-loncat gawang kayak gitu. Oh, berarti beban kayak gitu ya. Kalau beban sih lebih ke nguatin si otot gedenya, kayak kita squat misalkan buat ngelatih otot pahanya, bukan buat tambah tinggi loncatan sih sebenarnya, buat supaya si lututnya nggak terlalu terbebani oleh pas beres loncat kan beban tubuh semua di lutut. Nah biar nggak sakit ditumpang sama otot paha atau betis dengan yaitu weight training. Berarti itu cuma buat nguatin kaki kali ya? Hah? Berarti Biasanya cuma buat nguatin kaki gitu ya? Iya, buat menopang, membantu biar si lututnya nggak terlalu terbebani sama beban badan. Oh gitu, berarti Kalau loncat itu mah paling lah loncat gawang kayak gitulah, telemetri. kalau di kampung kan banyak tuh ya, kayak ada yang gali lubang terus loncat naik ke atas. Nah itu berpengaruh. itu malah makin bagus sih. Soalnya lebih apa ya, lebih panjang, kayak nggak gampang cedera gitu loh. Berarti bagus itu ya? Bagus kalau itu di sawah kan. Iya, di sawah, sambil bajak sawah gitu ya. Terus kalau di masa pandemi gini, ada nggak jadwal latihan di Jakarta Pertamina sendiri? Kalau itu belum sih, kita juga belum tahu pasti kapan pertama proliganya juga kapan mulainya, kita belum tahu. Jadi ya masih masing-masing sih, masih di klub. Berarti kalau Farhan sendiri kalau lagi pandemi kayak gini, latihannya gimana tuh? Halo? Halo? Kalau lagi pandemi kayak gini, Farhan latihannya gimana? Kadang suka di Pasundan juga masih suka latihan sih, seminggu sekali. Kalau nggak itu ya paling sendiri, kayak jogging, kayak ngejaga ini aja ngejaga tubuh stamina biar nggak terlalu turun nanti kalau emang udah TC gitu. Oke, siap Pak. Berarti paling latihan di Pasundan atau enggak jogging gitu ya, biar nggak kaku kali ya. Halo? Di klub. Putus-putus ya? Putus-putus. Tadi kan itu ya kayak latihan mandirinya tuh jogging kayak gitu. Itu biar nggak kaku apa gimana itu? Halo? Enggak, jaringannya ada. Ada suara nggak? Ada. Tadi nggak ada. Oh, itu yang latihan mandiri itu. Itu mencegah terjadinya kaku atau gimana itu? Iya, mencegah kayak feeling ball kayak gitu sih. Biar gak hilang gitu ya? Biar nggak terlalu hilang banget. Hilang pasti hilang, cuma nggak terlalu banget gitu. Cara menjaganya ya itu kayak passing tembok, spek tembok. Kalau nggak ada teman, jogging biar stamina-nya nggak terlalu turun. biasanya dalam seminggu berapa kali tuh, Kak? Kalau lagi gini? Iya. Dalam pandemi ya itu, Kak. Kalau gini sih sehari sekali sih. Tapi kadang 1 hari ada liburnya. Minimal 1 hari sekali sih kalau saya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih ya. Yang paling mendasar dari permainan bola voli itu apa sih ya? Service, receive,
blok paling mendasar sih. Kalau latihan yang paling mendasarnya juga nih dari passing bawah sama passing atas itu apa? Tembok paling Kalau misalnya tanpa bola gimana itu? Kalau misalnya kita nih tanpa bola. kita kekurangan gitu, gak ada bola, itu latihannya gimana biar si tangan tuh pas sama bola terus kita? Gimana ya? Agak susah sih kalau itu. Cuman Banyak tuh yang pakai batu bata kayak gitu. itu juga bisa buat nguatin doang sih kalau itu. Oh, buat ngatur. Buat nguatin kalau nggak kalah sama bola, kalau ada bola ke kita. Kalau buat feel itu mah harus ada bola sih. Biar ini ya, biar ada sentuhannya gitu. Biar feel enak. Ya kita terus aja pakai bata misalkan ke bola terus ya nggak bisa juga. Nggak tahu bentuk bola nanti ya. Iya. Harus kemananya kan nggak tahu. Harus enaknya kemana kan nggak tahu. Terus kalau pakai bata terus. Terus ini ya, kenapa sih kok antara libero sama pemain inti lainnya kayak spiker gitu kok beda bajunya gitu? Gimana? Antara baju nih, kan baju libero sama spiker lainnya pemain lainnya kenapa beda tuh? Oh, ya kan kalau libero nggak ke depan kali ya, nggak nyemes juga, biar apa? Kurang tahu juga sih saya sejarahnya kalau ada libero. Cuman kayaknya sih biar bisa kayak apa ya? Orang tuh bisa ngebedain gitu. Kalau dia bukan spiker, mungkin itu sih. Oh mungkin kalau di sepak bola kiper kali gitu ya? Kalau ya gitu. Yang lainnya kan pakai kaki, kalau kita bisa pakai tangan, kayak gitulah. Oh iya. Tapi buat yang beda. Enggak. Tapi libero penting nggak itu dalam posisi bola voli? Misal kita mau main tanpa libero juga bisa nggak? Bisa. Sebenarnya harus ada libero. Bisa sih sebenarnya, cuman kan yang diganti quicker tuh. Biasanya quicker tuh bola pertamanya kan agak kurang bagus. Jadi ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Kalau Tarkam juga banyak sih yang nggak pakai libero. Oke. Terus ini nih kan kebetulan saya juga suka hobi main volley ya. Nah kan lagi pengen ngebentuk tim ya. Nah cara ngebentuk tim kita tuh biar kompak gitu gimana? Biar nggak, kan kalau misalnya ada nih di Proliga tuh rally panjang kayak gitu kan, itu pastinya ada kekompakannya tuh. Itu gimana cara ngelatihnya tuh menurut Aparan? Jangan egois sih. Satu sama lainnya jangan egois, jangan merasa aku paling apa, aku paling ini, aku paling itu. Jangan sih. Ya kita di lapang ya sama-sama atlet, sama-sama sama-sama main gitu kan buat tim, bukan buat diri kita aja gitu. Buat orang lain, buat pelatih, buat yang bawa, buat penonton juga kan, buat keluarga malah kan. Jadi jangan egois sih intinya. Berarti harus memikirkan teman juga ya. Iya, itu pasti kan tim. Kan pas waktu itu tuh saya lagi main ya. Terus posisi saya di posisi 5, terus libero saya di posisi 6. Tukar posisi. Nah, pas waktu serve sering ini ya, sering bolanya tuh di tengah-tengah gitu, Pak. Nah, kata teman saya, jangan percaya sama teman, itu benar gak? Karena setiap posisi, misalnya di 1, di 6, di 5, di 4, 3, 2, ada bagian-bagiannya. Kan main 6 orang, terus si lapang tuh kan 9 meter tuh, ya bagi aja 6. Berarti 3. Berapa? Ya
kamu bagiannya misalkan 1,5 meter, 1,5 meter. Kamu bagiannya segini, udah ada bagiannya sebenarnya kalau dihitung mah. Oh. Tapi pas waktu itu bolanya ke tengah-tengah gitu, Pak. Jadi susah. Itu juga, iya ada bagiannya juga. Biasanya libero sih, kalau emang libero masih ada di belakang. Harusnya libero berarti Kalau ya. udah diganti sama quicker. Biasanya sih bagian 1/5 sih kalau di daerah situ. 1/5. Mm-mm. Berarti kalau posisi 6 itu berarti di Posisi belakang gitu ya? Ya apa? Di belakang paling belakang gitu ya? Iya, Itu. posisi 6 kan bola kalau pass out ke belakang itu bagiannya. Oh, jadi biar 1/5 itu di depan gitu ya? Halo, putus-putus tadi apa? Kalau 1/5 berarti di depan, kalau 6 jadi sayap di belakang gitu ya? Heeh, biasanya sih kayak gitu. Terus kalau misalnya cover block tuh, kan kadang kalau ada yang nyemes nih. Terus itu yang cover itu posisi 5 apa 6? Melihat blok sih. Kalau misalnya Kalau posisi 5 biasanya kalau speknya yang di 4 lihat kiri yang ngeblok. Misalnya quicker ngeblok, lihat kiri apa? Tangan kirinya. Celak tangan kirinya. Kalau di posisi 5 ya. Kalau di 6 paling lihat di sela-sela bloknya. Misalkan ada tosser sama quicker agak apa? Ya kalau habis. enggak, lanjut aja. Pas apa? Kalau di tosser sama quickernya agak longgar. Nah, biasanya posisi 6 yang isi itu. Oh, berarti di pertengahan gitu ya? Nah, pertengahan gini. Kalau emang bolong, ya yang bolongnya ini diisi sama posisi 6. Oh, siap, ngerti. Terus kalau ngelatih ini ya apa sih yang reaksi itu kan Farhan sendiri open spiker nih ya. Itu biasanya kan reaksinya bagus tuh, Pak. Pastilah. Apalagi pas gitu tuh. Yang kata bola 3 kali yang dikasih terus. Ya. Itu reaksinya kan wah nyemes terus itu gimana sih ya? Paling apa ya? Agility sih paling. Nah, itu ngelatihnya gimana? Agility juga banyak sih. Adalah pasti di YouTube kalau gerakannya mah ya. Pakai karet, kayak sprint, pakai karet gitu juga kayaknya termasuk agility deh. Kecepatan kayak gitu. Stamina juga bukan stamina sih. Iya kecepatan sih. Lari ya sprint kayak gitu, pakai karet, sprint. Bisa sih kayaknya. Oke, kita ke next pertanyaan ya. Ini kan banyak ya atlet voli ada ribuan lah ya, ada banyak atlet voli di luar sana. Nah, tapi kan sebanyaknya atlet voli itu pasti aja ada yang kurang dari atlet voli tersebut. Nah, kurangnya itu kayak dia nggak punya attitude atau dia kayak kurang menghargai ke pelatih. Menurut Farhan sendiri, gimana sih cara mencegah biar kita tuh tetap menghargai ke senior, biar menghargai ke pelatih dan menghargai klub yang udah membesarkan kita sendiri, itu gimana caranya? Itu mah kepribadian sih ya, maksudnya tergantung orangnya juga sih. Kadang ada orang yang udah kasih tahu kita kalau kita kamu salah nih, harusnya jangan gitu. Ada yang nerima, ada juga yang enggak. Terus ada yang nerima dulu tapi malah gitu lagi, itu juga ada sih sebenarnya. Kalau saya pribadi sih lebih ke apa ya, karena ya bisa poli juga saya berkat siapa gitu, lewat siapa sih ya, karena bisa poli ya lewat berkat Allah, cuma nggak dilewatkan dari siapa gitu kan. Paling ya itu sih
ingat apa ya? Agak susah sih jelasnya. Ingat kulitnya lah. Kita gak akan jadi kacang sebelum jadi kulit dulu kan. Jadi ya ingat kulitnya aja dulu gitu. Ingat kulit terus lah intinya. Terus tetap rendah hati gitu ya. Nah, itu paling penting. Attitude, rendah hati, ngehargain orang. Kalau kita ingin dihargai, ya ngehargain orang dulu gitu. Gimana kita mau dihargain tapi Nah, hargain kita orang jangan gitu ya. ngehargain orang. Sebisa-bisa Bener kita banget. dulu. Gitu. Bisa-bisa kita dulu. Ya orang lain ke kita ya terserah mereka gitu. Terus kalau kan Aparan sendiri di klub pastinya punya senior tuh. Dulunya itu pernah nggak sih kayak mengidolakan senior tersebut? Terus Oh, pernah dong, pasti. Pernah. siapa sih idola Aparan tuh? Banyak sih ya. Bukan tergantung sih. Kalau aku kayak misalkan passing, receive kayak gitu, pasti ngidolain satu orang siapa nih yang passingnya bagus. Aku pengen kayak dia tuh, tapi dengan caraku sendiri. Ada sih beberapa, ya banyak sih ya, kayak di blog, beda-beda sih, kayak receive ada, blog ada, cara mainnya ada, kalau spek ada, service ada juga. Banyak sih kalau ngidolain mah, soalnya setiap orang punya, ada yang lebih lah, ada yang lebih dari yang umumnya gitu. Siap. Kayak misalkan, wah, Mas Agung nih, receive-nya bagus. Ya, saya suka gitu. Saya idolin dia, pengen kayak dia gitu. Receive-nya biar bagus kayak apa ya, nanya-nanya ke dia gitu. Kalau spek ke siapa, kalau blog ke siapa. Oh berarti Kayak beda-beda gitu sih, ya? kalau Farhan mah. Berarti beda-beda kayak beda-beda gitu ya. Kalau receive ini, Aduh. kalau blocker ini gitu ya. Halo? Halo, putus-putus ya? Halo? Yo, ada. Putus-putus ya? Putus. Ini Arparan sendiri lagi ngapain ini? Nggak lagi sibuk kan? Takutnya kita ganggu lagi. Iya. Halo, Halo. Masih putus-putus. Oke, kita tunggu kok kalem. Ya, Udah ngobrol. Udah, lancar, lancar. Oke, kalau Aparhan sendiri nih, selain, aduh, putus. Lanjut, Rap. Halo, Yo. Oke, Aparhan sendiri nih, selain hobi volley, hobi apa sih ya? Kan sering tuh lihat di IG, wah motor Vespa terus. Mantep banget kan tuh. Itu hobi dari kecil apa gimana itu? Itu hobi dari kecil atau gimana Vespa kayak gitu? Putus-putus ulang coba. Ya kan, Aparhan sendiri selain hobi volley, halo, jelas gak? Halo. Yo, ada. Kalau selain Aparhan kan selain hobi volley, kalau lihat di SG-nya Aparhan kan, wah Vespa terus nih. dari kapan tuh hobi Vespa kayak gitu? Dari SMA kelas 1. Awalnya tuh saudara beli Vespa. Ini motor kan baru tahu ya. Kayaknya beda nih kalau di jalan gitu kan, besi, terus bentuknya juga beda gitu kan. Kalau para pribadi sih sukanya loh Bang, yang
jarang dipakai orang. Jadi pas nyoba Vespa enak juga ya. Tapi sempat nggak diizinin juga pas mau beli Vespa sama orang tua, sama kakak. Mogok terus. Emang bisa benernya. Ternyata enggak gitu kan. Awalnya sih kelas 1-an deh. Kelas 1 SMA tuh nyoba punya saudara dulu. Kebeli kelas 2 pas Porda baru bisa kebeli Vespa. Itu kebeli Vespa pakai duit sendiri tuh. Aduh, putus. Halo? Halo, putus. Halo, masih kedengeran nggak? Masih. Oke. Itu beli Vespa pas waktu itu udah kebeli pakai uang sendiri berarti ya? Alhamdulillah udah. Wih, mantap. Terus kan biasanya kan kalau ngurus Vespa kan ribet tuh. Itu gimana? Enggak sih, enggak ribet juga sih sebenarnya. Tergantung kita Merawatnya gitu ya? Merawatnya enggak ribet sih sebenarnya. Kan banyak bengkel juga sekarang, malah makin ramai. Itu ya. Makin mahal kan. Oke ya. Mungkin dari Kang Reja ada yang mau ditanyain sama Aparhan nih. Mumpung kita lagi podcast bareng Aparhan nih. Jarang-jarang kan. Podcast sama Proliga. Ini ya, saya mau nanya. Saya kan baru mulai nih. Baru mau main ini. Halo? Putus saya sore ya? Halo? Halo? Ya. Aparhan? Halo, Aparhan? DC rap. Ya, keluar. Gak apa-apa. Nanti di-invite lagi santai. Kayaknya jaringannya. Iya. Gimana? Ini kan saya baru mau mulai ini poli. Itu latihannya gimana ya? Maksudnya saya baru mau mulai gini baru mulai mau main poli. Tapi saya tuh nggak ada dasarnya. Maksudnya dasarnya saya nggak tahu tentang poli itu gimana ya supaya bisa kayak maksudnya latihan paling gimana? Paling apa ya? Paling yang basic dulu sih. Jangan dulu ke fisik kayak gitu. Paling ke teknik dulu, kayak ya passing, tembok kayak yang tadi itu loh. Tembok, passing, terus sama teman kalau ada passing kayak gitu loh. Karena kalau fisik nanti juga ngikutin gitu. Yang penting tekniknya aja dulu bener. Berarti kayak ini ya teknik dulu baru fisik gitu ya. Kalau tekniknya udah bener kan enak gitu. Nantinya tinggal ya kalau emang ada yang salah tinggal benerin dikit juga udah enak. Oh iya paham. Makasih ya. Siap. Berarti belajar dari teknik dasar dulu ya. Mending dari teknik dulu sih. Kalau fisik nanti juga ngikutin. Oke, mantap. Gampang lah ngelatih fisikmu. Lari kan, loncat-loncat. Teknik sih yang agak sulit. Karena emang awalnya tuh emang harus teknik dulu ya. Oke. Ada lagi nggak, Ja?
mau yang ditanya ini mau ke pertanyaan terakhir kalau nggak ada. Sok, bisa ada lagi, santai dah. Aduh, gugup ya sama ini, sama idola. Bentar ya, Ya, ini barangkali ada yang mau tanya lagi. siap. Oh iya, ada satu lagi. Ini kenapa sih Farhan lebih memilih bola voli dibandingkan yang lain gitu? Kan masih banyak olahraga tuh kayak sepak bola, kayak tenis atau bulu tangkis kayak yang lainnya gitu, Ak. Kenapa lebih suka? Nggak tahu juga sih ya. Cuman mungkin ternyata setelah ya baru berapa tahun juga di volley itu lebih kayak keluarganya tuh dapat gitu, kekeluargaan lah, satu sama lainnya tuh enak, junior ke seniornya tuh nggak terlalu yang kayak gimana gitu, enak lah intinya. Saling Kayak terbuka ya kalau di voli mah ya. terus si orang-orangnya juga ramah, pada ramah kayak gitulah. Oke. Berarti lebih enak di kekeluarganya tuh lebih Lebih terjalin di voli berarti ya. ya, bukan berarti yang lainnya enggak, cuman ya Bukan karena gitu saya ya. di voli jadi saya tahu kalau di voli tuh kayak gini. Siap. Terus kenapa sih ya apa ya, kayak misalnya kenapa ya kok bisa gimana ya, kayak Gimana? bentar, kenapa gitu kalau misalnya di volley tuh kayak lebih menghargai antara senior sama junior ya kan. Kalau di bola mah kayak beda gitu, Wak. Gimana ya, kayak dibeda-bedain lah kalau di bola ya. Tapi kalau di volley yang Raffi alamin sendiri kan lebih deket banget, kayak senior ke junior tuh sering sharing. Itu kenapa sih ya? Apa yang jadi pembedanya gitu? Di bola sih nggak tahu sih ya. Kalau di voli sih emang mungkin dari yang seniornya pas waktu junior juga kayak gitu sih, mungkin lebih ya yang tadi itu lebih kekeluargaan kayak adik kakak lah sebenarnya, lebih simple, lebih fleksibel ke si seniornya ke junior. Tapi kadang juga ada si seniornya yang emang, wah aku senior nih, kamu harus gini. Ada. Ya mungkin ada sih sebagian kecil, pasti ada sih yang orang yang kayak gitu. Cuman kebanyakan yang emang kayak welcome, kayak ya ayo kita bareng. Kan di lapang sama, kita main buat satu tim yang sama. Ada senior junior. Tujuannya Iya. kan sama, mau menang. Tujuannya? Iya bener itu, tujuannya sama mau menang. Jadi gak usah individu gitu ya. Yang tadi tuh egois, jangan egois. Oke nih langsung ke pertanyaan terakhir ya. Ya. Nah kan banyak banget nih kayak generasi muda, the next generation buat apa ya, atlet volley gitu ya. Pasti banyak yang pengen jadi kayak Farhan, si sukses Farhan pasti banyak ya. Belum sukses. Motivasi. Pasti banyak lah gitu ya yang pengen sukses di ranah volley gitu. Motivasinya tuh buat generasi muda dari Farhan sendiri. Silakan, Nak. Monggo, Wak. Kalau Farhan pribadi yang jadiin motivasi sih orang tua sih ya, lebih ingin membuat yang kan hidup sekali ya, kita juga emang nggak bisa membayar semua apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Sebisa mungkin kita membuat orang tua kita tersenyum, terharu melihat anaknya yang mungkin dalam tanda kutip bisa
lebih dari mereka dulu, mereka muda dulu. Terus apa ya? Restu sih, restu orang tua, ibu, bapak, kakak, saudara, itu sih penting. Terus tujuan kita melakukan itu untuk apa? Untuk apa dan karena apa? Kalau ada itu sih kayak yang flat kayak gitu, kita jalanin, hanya menjalanin ya kalau latihan ya sekedar latihan, nggak ada tujuan gitu kan, kita pengen jadi apa, pengen mendedikasikan ini buat siapa, kayak gitu sih. Kalau saya sih gitu. Oke. Terus Terus acuan ke kalau depannya harus lebih luas. Yang siap-siap, A. Terus kalau misalnya saya nih lagi ngejar target, nah apa sih yang membuat saya lebih maju itu kan pastinya ada dorongan dari orang tua juga ya. Nah, selain itu dorongan dari siapa lagi sih ya? Misalnya kita emang dekat ke Allah gitu ya. Itu emang udah wajib ya. Nah, dorongan dari siapa lagi ya selain orang tua, selain Allah, selain orang-orang terdekat kita itu biasanya kan banyak ya yang putus-putus ya. Aduh, putus-putus ya. Masih putus-putus gak? Udah. Nah, motivasi buat orang-orang yang masih down gitu lah. Misalnya, gue mah gak bakal bisa sampai situ. Suka gak percaya diri sendiri gitu lah. Itu gimana motivasinya? Halo? Kalau Gimana? ya buat atlet-atlet yang kayak masih, gue pengen kayak Ripan tapi kok rasanya nggak mungkin, kayak nggak percaya akan dirinya sendiri gitu lah. Itu gimana motivasi dari Farhan sendiri biar atlet itu nggak meragukan diri sendiri gitu lah. Kata Mas Rifannya sendiri, ini mah kata Mas Rifannya sendiri ya, nggak ada Siapa? yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha, selama kita punya niat yang bagus. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini mah. Selagi kita masih percaya kalau gue bisa nih kesana, gue bisa nih ngelakuin ini, gue bisa nih mencapai ini. Itu sekaligus doa sih kayaknya. Ucapan dalam doa itu benar. Ya sebenarnya mah dong serucap-ucap. Dari isi itu ya bisa muncul kepercayaan buat diri sendiri sih. Karena ya yang ngomongnya ya Mas Rifan sendiri. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti lakuin aja sebisa mungkin bisa gitu ya. Kasarnya gini, Pokoknya. gimana nanti deh hasilnya. Iya, Yang penting bener. aku ngelakuin yang terbaik hari ini. Iya, bener banget. Ja, semangat Ja, kita mulai poli lagi Ja. Semangat lah. Semangat, saya mau mulai dari awal ya. Siap, mantap kan. Saya jadi ingin seperti apa? Untuk Arfa. Yaudah. Iya. Untuk Aparan sendiri nih ya, the next target apa? Pasti timnas dong ya. Go sih, go internasional. Wih, siap. Amin A. Semangat terus A pokoknya mah. Mana? Halo A. Ya. Ya semoga go internasionalnya terkabul Amin. ya. Amin. Ya Allah. Semangat terus A. Siap, kalian juga semangat lah. Oke, ini mungkin udah di akhir ya. Makasih banget. Mantep banget. Ada quotes buat hari ini nggak? Pasti quotes. Quotes of today.
Ada nggak? Aduh. Halo, Yo. kedengeran nggak? Ada. Ini kan udah mau ini ya, udah tadi udah terakhir pertanyaannya. Terus ada quotes of the day gak buat hari ini gitu? Apa? Oh, quest of the day. Lakuin semaksimal mungkin yang sedang lakukan semaksimal mungkin yang sedang kalian jalanin, karena yang hari ini itu untuk esok. Ngerti nggak sih? Apa ya? Jalanin hari ini dengan semaksimal mungkin, karena yang hari ini itu bukan buat nanti sore, kayak yang buat besok, ataupun kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi ya kita lakuin aja. Kayak kita yang ngelakuin aja semaksimal mungkin apa yang kita lakuin sekarang, karena itu bukan buat nanti, tapi bukan buat besok. Oke, mantap. Kelas. Lupa lagi katanya apa. Lupa sih ya. Itu udah paham, Pak. Paham. Ya udah, Oke. segini aja. Ya, Makasih banget nih, udah ya sama-sama. banget buat wawancara sama idola lah istilahnya. Jarang-jarang banget. Makasih banyak buatnya. Maaf kita atau Ya. ganggu kegiatan gitu, Lagi nyantai. Lagi nyantai. Nah, Berarti riding sore nanti nih ya? nggak tahu nih, hujan terus di sini. Oh, hujan terus. Di sini panas. Waktunya latihan. Di sini waktunya latihan, Ini masih ini mendung. Wah, cakung berarti ya? Jago. Oke, sebelum kita tutup, mau foto dulu nih ya. Jauh. Ya, itu ya, screenshot ya. Screenshot wujud apa dong? Ya, masa gak tahu sih? Nggak tahu. Ya udah, saya aja. Saya Rafi. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak banget. Ya, sama-sama. Makasih juga. Dan 2004. Semoga nanti kita ketemu aja biar wawancaranya lebih langsung enak. Siap, insyaallah. Kalau Nanti tahu. apa ke Bandung nggak? Siap. Oke, makasih banyak buat Farhan Halim. Semoga sukses selalu karirnya go internasional. Amin ya Allah. Semangat terus, Di Tambelang dekat warung satu tuh Pilar sekarang. Ya udah tuh ya.